Peta politik di Parlemen Senayan terus bergerak menjelang pemilihan pimpinan DPR. Seperti apa sesungguhnya konstelasi politik yang kini tengah dimainkan politisi Senayan? Akankah peta koalisi berubah? Di mana koalisi Jokowi mendapat dukungan tambahan dari Demokrat? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami pengamat politik dari Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, ini kalau kita melihat komunikasi politik ya, ini istilah yang biasa dipakai. Komunikasi politik ini nampaknya luar biasa intensif dilakukan oleh partai-partai politik dalam 1-2 hari belakangan ini. Iya, karena memang momentum yang akan berkaitan dengan wajah DPR 5 tahun mendatang akan terjadi pada 1-2 hari ini juga. Ini bukan hanya berbicara mengenai pimpinan DPR dalam konteks ketua dengan 4 wakil ketua, tapi juga ini akan berimplikasi pada ketua dan pimpinan dari alat kelengkapan DPR. Kita berbicara komisi, kita berbicara banggar, kita berbicara BURT dan segala macam. Yang itu kalau kita bicara lebih taktis ya, orang biasanya mengatakan ada komisi basah, ada komisi kering, dan itu sangat penting buat mereka melakukan positioning begitu secara politik selama 5 tahun mendatang. Terutama ketika berbicara mengenai bagaimana kepentingan koalisi Merah Putih dengan koalisi Indonesia Hebat. Kemenangan pada malam ini, katakanlah kalau memang terjadi atau besok begitu ya, kalau memang diadakan besok, ini akan menunjukkan bagaimana pemetaan kekuatan juga minimal beberapa bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Kalau kemudian sekali lagi PDIP kalah disertai dengan beberapa koalisi pendukung, memang harus dikatakan ada sebuah soliditas yang luar biasa dari KMP, dan ini akan jadi batu sandungan buat KMP. Tetapi kalau kemudian ini bisa berubah konstelasinya dalam pemilihan yang paling krusial, yaitu berkaitan dengan pimpinan DPR dan alat kelengkapan, saya pikir ini momentum dan inilah titik rebound dari koalisi Jokowi JK yang menurut sebagian orang sudah kalah entah 03 atau 05 bahkan gitu. Nah, ini kalau kita bicara sebelum ke proses pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan lainnya gitu ya. Ini kan sekarang masih proses waktunya saja ini menjadi perdebatan gitu. Nah, ini konstelasinya juga terus berubah. Tadinya Pak Sarif Hasan sebetulnya mengatakan bahwa posisinya masih 5-5. Tapi terus ada laporan posisinya sekarang sudah berubah gitu, ada 6-4 seperti itu. Nah, apakah proses penentuan hari untuk memilih pimpinan DPR ini juga bisa dikatakan sebagai cerminan bahwa peta koalisi itu akan seperti apa nantinya? Hipotesa paling sederhana adalah orang yang menginginkan besok baru dilakukan pemilihan berarti belum siap secara matematika politik untuk melakukan voting pada saat hari ini. Dan sebaliknya, yang sudah menyatakan siap pasti akan ingin lebih dulu begitu kan dilakukan voting. Tetapi juga bisa ada wilayah abu-abu di sini. Ketika yang membuat posisi dari 5-5, katakanlah kemudian berubah jadi 6-4, itu lagi-lagi partai bernama Demokrat yang kemarin memegang peranan penting memenangkan KMP, begitu, yang memberikan hadiah lagi-lagi buat menjadi KMP. Penentu ya. Kalau kita lihat ini kan menjadi penentu, seakan-akan orang akan melihat, wah betul memang mereka berada pada kubu KMP karena lagi-lagi satu suara menginginkan hari ini. Tetapi pertanyaannya bisa juga jadi mengejutkan ketika Demokrat yang akhirnya bisa menentukan bahwa pemilihan harus dilakukan hari ini, jangan-jangan kemudian malah berubah sikap pada saat pemilihan tetap dilakukan hari ini, dan bukan tidak mungkin itu akan mengejutkan kubu koalisi Merah Putih. Walaupun secara matematika politik, kalau 560-nya hadir, tetap saya harus mengatakan kalaupun Demokrat berubah arah pada saat voting, tetap KMP akan menang pada angka yang cukup tipis. Kecuali ada yang membelot ya dalam hal ini ya, seperti pada proses undang-undang pilkada. Betul. Tapi nampaknya ini auranya itu, nuansa batinnya berbeda ya. Yang kita lihat tadi agak menarik juga, P3 yang meminta dilakukan skorsing pada saat posisi sudah 6-4. Artinya saya melihat ada kebimbangan dan kegalauan juga yang menunjukkan bahwa P3 belum 100% all out dengan kubu KMP. Karena jangan-jangan mereka yang malah kemudian menjadi bimbang ketika sebetulnya sisa partai KMP ini sudah cenderung satu suara. Nah, menarik memang kalau kemudian ada variabel bernama Demokrat dengan P3 yang pada saat pemilihan andai kata pun dilakukan hari ini kemudian berubah sikap. Ini bisa jadi sebuah perubahan besar yang mengubah konstelasi politik dibandingkan dengan Pilkada kemarin. Karena suaranya sudah cukup. Ya, kalau kita bicara soal, tadi Anda mengatakan yang menginginkan hari ini adalah fraksi-fraksi yang sudah sangat siap untuk mengajukan calon-calonnya. Artinya kalau kita bicara itu adalah KMP, P3 sendiri tidak berada dalam koalisi yang sudah siap artinya. Kalau dia mengatakan dia ingin menunda, artinya masih ada apa? Ya, masyarakat akhirnya pada
curiga ya bahwa ada komunikasi-komunikasi yang sedang berlangsung dan belum selesai sebetulnya. Iya, artinya P3 juga melihat jangan-jangan ada peluang lain begitu ya, yang harus didiskusikan sampai besok baru kemudian ada sebuah deal begitu kan. Karena P3 juga mungkin cukup sadar kalau hanya P3 yang kemudian melakukan perubahan sikap kepada koalisi Indonesia Hebat, suaranya jauh dari cukup untuk kemudian mengubah hitung-hitungan dari suara. Jauh sekali, berbeda dengan Demokrat yang minimal ketika suaranya bergabung itu akan terjadi perimbangan walaupun masih akan kalah tipis. Tetapi yang saya harus tekankan, hipotesa bahwa yang siap itu pasti akan mendorong hari ini dan merasa sudah aman dengan matematika politiknya, itu juga bisa jungkir balik situasinya kalau kita berkaca pada Undang-Undang Pilkada. Maksudnya? Awalnya kita melihat kan yang seharusnya lebih siap pada saat voting Undang-Undang Pilkada itu adalah kubu Indonesia Hebat. Karena Demokrat belakangan kan sudah menyatakan sikap akan mendukung pilkada langsung. Tetapi karena sebuah perubahan sikap dalam hitungan menit, kondisi berubah total. Bukan tidak mungkin kondisi sekarang itu bisa terjadi sebaliknya. Iya, itu kalau kita bicara bukan tidak mungkin, seberapa besar potensinya itu akan berubah. Kalau kita bicara soal undang-undang, ini kan bicaranya memang hal yang sangat krusial gitu. Ini kan bergantung pada masyarakat banyak dan itu akan menjadi perdebatan panjang. Kalau soal pimpinan dewan kan ini memang skupnya lebih kecil itu, Mas Toto. Ya, tapi ini pertarungan ego dan pertarungan positioning untuk 5 tahun mendatang dan pertarungan penegasan sikap. Artinya apa yang akan diputuskan hari ini menurut saya tidak akan termaafkan. Sulit, misalnya ada partai dari koalisi Merah Putih yang katakanlah membelot pada hari ini, kemudian mereka mengatakan kita hanya berbeda pada isu ini, tetapi kemudian pada isu selanjutnya kita ingin bergabung lagi dengan koalisi Merah Putih. Karena poin paling penting dari koalisi Merah Putih untuk menunjukkan soliditasnya adalah ketika mereka bisa menguasai pimpinan DPR dan itu akan diikuti dengan alat kelengkapan. Dan itu menjadi sangat krusial, menjadi sangat penting untuk dimenangkan ya? Betul, dan artinya tidak mudah buat katakanlah partai seperti P3 atau Demokrat yang sempat diaku-aku menjadi bagian dari koalisi Merah Putih untuk berubah sikap begitu saja karena efeknya akan panjang dan ini betul-betul akan menutup pintu mereka untuk bisa bergabung kembali misalnya dengan koalisi Merah Putih. Baik, kita akan sambungin di segmen berikut.